Iya pemirsa, ini adalah situasi terbaru pantauan kami dari lapangan dan tampak iring-iringan mobil yang membawa pasangan Capres-Cawapres 02. Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka saat ini akan menuju ke area debat Cawapres di JCC Senayan, Jakarta. Sepertinya memang sebentar lagi akan sampai ke lokasi debat dan sebelumnya juga tadi kita sama-sama menyaksikan kedatangan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang sudah ada di lokasi dan siap bergabung bersama sang Cawapres yang akan berdebat pada malam hari ini. Dan seperti pasangan 01 dan juga 03 yang tadi sudah tiba lebih dulu, tentunya ketika datang di JCC, Prabowo Gibran akan disambut oleh Board of Director dari TV penyelenggara untuk debat kali ini dan akan langsung menuju karpet merah, menuju ke ruang tunggu ya, sebelum debat akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, sambil menunggu kedatangan dari paslon nomor urut 2 yang sebentar lagi akan tiba, Mas Gun Gun, saya mau tanya lebih jauh. Sepertinya jalannya debat pada malam hari ini menurut Mas Gun Gun seperti apa magnetnya? Menurut saya ini salah satu magnet penting ya, insentif elektoral jelang pencoblosan. Kenapa Cawapres itu kan sama pentingnya dengan Capres. Dan kalau lihat tradisi insentif elektoral dari debat itu kan biasanya memang tidak besar ya. 2019 sama 2014 itu kan plus minus 5%. Tetapi untuk 2024 rasa-rasanya saya berharap lebih besar lagi. Kenapa? Karena begini, digital native, gen milenial, gen Z ini besar proporsinya 56%. Dan mereka terpapar percakapan di sosial media. Dan sekarang eranya sosial media. Jadi apa yang diperdebatkan malam ini Mbak Afi, Mas Reza, ketika misalnya itu dibawa ke sosial media dari one to many communication menjadi many to many gitu ya, itu kan menjadi menarik. Dan mudah-mudahan harapannya mereka yang gen milenial dan gen Z yang proporsinya besar ini menyumbang juga insentif elektoral penting bagi Capres-Cawapres karena menjadi lebih melek terkait dengan calon pemimpin yang lebih siap untuk memimpin Indonesia ke depan. Selain tentu saja yang konvensional, mereka yang undecided voters itu kan kelompok kritis. Kalau kita lihat piramida pemilih dari general public, masyarakat awam, kemudian attentive publik yang berperhatian dan kelompok elit ini proporsinya kecil. Tapi sekarang mudah-mudahan terbantu nih misalnya dengan kehadiran gen milenial seperti yang hadir di studio, yang bercakap-cakap di Twitter, bercakap-cakap misalnya di sosial media lain, gitu ya? Termasuk di TikTok. Dan tentu ya isu-isu malam ini itu bisa menjadi semacam masukan bagi mereka untuk kemudian mempertimbangkan siapa yang kira-kira lebih pantas memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi anak muda ini karena juga sepertinya tiga pasang calon yang berlaga, ini sepertinya sudah mulai memiliki daya tarik yang lebih besar terhadap pencapresan dan isu-isu kepemiluan ya, Mas Gun Gun. Ya, saya lihat agak sedikit berbeda ya dengan 2019. Kan kalau 2019 debat itu rame di TV tapi tidak terlalu menarik bagi anak-anak muda di bawah 40 tahun untuk bercakap-cakap di sosial media. Sekarang ini menarik sih. Contoh misalnya ada bubble Anies misalnya ya kan, kemudian ada desak Anies ya, kemudian ada malming Pak Ganjar, tabrak prop misalnya ya. Ini kan fenomena-fenomena yang melibatkan istilahnya itu komunitas. Komunitas tidak hanya di offline, langsung, ya? tetapi juga di online. Nah ini konsep connected media. Jadi keterhubungan media antara online offline dan macam-macam kanal ya yang ada di sosial media itu, dan menurut saya akan menyumbang rasa-rasanya memberi sumbangsi lebih besar pada insentif elektoral. Semoga juga tingkat partisipasi pemilihnya lebih meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya ya. Sambil kita menunggu ya kedatangan dari, tampaknya sudah tiba ini di sudah hadir. Area JCC Senayan Jakarta. Pasangan Prabowo Gibran, dan sesaat lagi akan turun dari mobil dan langsung menuju ke area debat. Mas Gun Gun, terakhir ini Mas Gun Gun, kalau kita bicara skala nih ya, 1 sampai 10 Mas Gun Gun. Seberapa hot ini debat kali ini Mas Gun Gun? Mas Gun Gun. Kalau lihat prakondisi kemarin debat ketiga panas dan debat Cawapres perdana, ada beberapa yang merasa
underperform. Jadi saya melihat ini kemungkinan di angka 8 ya dari 1 8. 10. Oke. 8 itu cukup panas ya Mas Gun ya? Iya, eskalasinya menurut saya akan panas. Oke. Sekaligus juga ini akan menjadi ajang all out-nya cawapres-cawapres. Baik, kita langsung bergabung Ya. ke JCC Senayan Jakarta. Ya, kita langsung saksikan sudah hadir Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka ditemani oleh Capres Prabowo Subianto. Sudah hadir bersama-sama langsung menuju ke area red carpet disambut oleh para petinggi dari TV penyelenggara. Ini yang bintangnya. Pak Prabowo atau saya? Oh, dua-duanya. Silahkan. Pak Prabowo. Siapa? Saya di mana? Bapak di sebelah sini, Pak. Saya di sini. Iya, Bapak sebelah sini. Baik, kita akan langsung ke Mas Gibran. Ini merupakan debat pamungkas Cawapres. Nah, kira-kira ini persiapan khusus apa yang dilakukan terkait tema malam hari ini? Tidak ada persiapan khusus sih, justru banyak istirahat. Maunya istirahat gitu ya. Kalau dari Pak Prabowo sendiri mungkin ada wejangan apa yang diberikan kepada Mas Gibran terkait debat malam hari ini? Saya kira nggak perlulah terlalu banyak wejangan. Saya lihat beliau sudah menguasai masalah. Terima kasih. Oke, begitu ya. Terkait ini kan lumayan sibuk dengan ada kampanye akbar begitu. Untuk mengatur waktunya apa kesulitan Mas Gibran? Bisa diatur kok, santai aja. Santai aja. Mulai semuanya. minggu depan kita genjot lagi. Oke, siap. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih. kasih. banyak. Mas Gibran, terima kasih banyak. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.